Sebelum kita membahas tentang mekanisme kerja dari obat penghambat beta, saya hanya akan memberikan gambaran singkat tentang adrenergic reseptor. Reseptor adrenergic memediasi aktivasi simpatis. Tubuh beralih ke mode fight or flight melalui aktivasi sistem saraf simpatis. Reseptor adrenergic adalah reseptor yang berpasangan ke protein. Ada target katekolamin seperti adrenalin dan noradrenalin. Pengikatan ini mengarah ke efek fisiologis hilir untuk biasanya menghasilkan efektor yang berguna dalam mode fight or flight, misalnya meningkatkan detak jantung untuk meningkatkan pengiriman darah ke otot dan organ vital. Noradrenalin memiliki afinitas yang lebih besar untuk beberapa jenis reseptor adrenergic yang dikenal sebagai reseptor alfa, dan adrenalin memiliki afinitas yang lebih besar untuk reseptor beta. Inilah mengapa perbedaan antara reseptor alfa dan beta dibuat di tempat pertama. Di antara reseptor alfa dan beta ini ada beberapa subtype, yaitu alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dan beta 3. Dalam video ini saya akan fokus terutama pada reseptor beta 1 dan 2 karena memiliki relevansi klinis terbesar saat menjelaskan mekanisme tindakan beta blocker yang relevan secara klinis. Jadi hal terbesar ketika mempelajari tentang reseptor androgenik adalah mempelajari lokasi mereka dan efek fisiologis dari aktivasi mereka dan mengingat reseptor beta. Jadi jika Anda mengingat sesuatu selain mengingat bahwa reseptor beta 1 ditemukan di hati dan mereka perlu meningkatkan detak jantung, dan reseptor beta 2 berada di saluran udara paru-paru di mana mereka memimpin aktivasi mengarah ke denitasi. Jadi pertama-tama kita mulai dengan reseptor beta 1. Di dalam sel-sel otot jantung juga dikenal sebagai aktivasi reseptor beta 1, kardiomosit menyebabkan peningkatan kadar kalsium intraseluler yang meningkatkan kontraksilisasi. Jadi, dalam metode fight or flight, jantung berdetak lebih keras untuk meningkatkan curah jantung. Obat beta blocker seperti atenolol yang sangat kardioselektif mencegah pengikatan non-adrenalin atau adrenalin ke reseptor beta 1 yang menyebabkan penurunan konsentrasi kalsium intraseluler. Ini mengurangi kontraktilitas sel otot jantung yang menyebabkan berkurangnya kontraktilitas jantung yang dikenal sebagai inotropi negatif. Jenis sel lain yang ditemukan di jantung adalah sel alat pacu jantung, dan ini ditemukan di nodus sinoatrial dan nodus atrioventrikuler, dan mereka mampu menghasilkan potensi aksi spontan sendiri. Mereka menghasilkan potensial aksi sebagai penggunaan kenal tipe 1 kalsium reseptor beta 1 yang ditemukan pada sel alat pacu jantung. Ketika diaktifkan oleh adrenalin atau non-adrenalin, meningkatkan aliran ion kalsium ke dalam sel-sel ini melalui kenal tipe 1. Ini memungkinkan generasi cepat potensial aksi yang dilakukan ke ventrikal yang mengarah ke detak jantung yang cepat. Obat beta blocker memblokir pengikatan untuk membunuh, sehingga mengurangi laju di mana kalsium sebenarnya dapat mengalir melintasi membran dan ke dalam sel. Dan ini berarti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan potensial aksi. Pada simpul sinoatrial, efek ini menyebabkan penurunan denyut jantung yang juga dikenal sebagai kronotropi negatif. Efek yang sama dari simpul atrioventrikular menyebabkan berkurangnya konduksi potensial aksi yang dikenal sebagai dromotropi negatif. Kombinasi dari kedua efek inilah mengapa beta blocker dapat digunakan sebagai antiaritmia, misalnya dalam pengobatan AF. Nah, itulah gambaran beta blocker yang bekerja pada jantung. Reseptor juga dapat berdenyut, juga terdapat pada aparatus supraglomerular di ginjal, sehingga bila volume darah hilang, hal ini menyebabkan tekanan darah turun total tetes natrium yang beredar, dan hal ini menyebabkan peningkatan aktivasi simpatis, sehingga kita tahu bahwa faktor-faktor tersebut dapat menurunkan tekanan darah pada natrium atau peningkatan aktivasi simpatis yang menyebabkan pelepasan renin dari ginjal, dan pelepasan renin menyebabkan peningkatan tekanan darah arteri melalui sistem renin angiotensin aldosteron. Jadi jenis 1 blokade juga mengurangi tekanan darah dengan cara mengurangi sekresi renin, dan inilah mengapa beta blocker dapat bekerja dalam mengobati hipertensi. Reseptor beta 2 ditemukan terutama di area otot polos, misalnya seperti yang disebutkan sebelumnya di otot polos bronchiolus di paru-paru.
Aktivasi reseptor beta 2 ini menyebabkan relaksasi otot polos. Jadi, mari kita lihat paru-paru lalu adrenalin atau non-adrenalin yang mengikat reseptor beta 2 yang ditemukan di sel otot polos bronkial. Ini menyebabkan sel otot polos rileks dan menyebabkan bronkodilatasi. Jika kita memberikan obat penghambat beta yang memblokir reseptor beta, maka akan mencegah pengikatan non-adrenalin atau adrenalin dan kemudian akan menyebabkan bronkokontriksi saat sel otot polos berkontraksi. Jadi pada dasarnya dimanapun denyut ke reseptor ditemukan di otot polos, mereka mengarah pada relaksasi otot polos dan lokasi lain yang relevan secara klinis. Untuk diingat, ada sel otot polos arteri, terutama arteri yang memosok organ vital atau organ vital. Jadi di sini beta untuk aktivasi mengarah ke vasodilatasi dan itu masuk akal karena kami ingin meningkatkan aliran darah. Kami ingin meningkatkan aliran darah ke organ vital selama aktivasi simpatis dan selama penerbangan atau mode penerbangan yang secara nyata mengarahkan darah dari pinggiran ke pusat. Jadi, kita memberikan obat beta blocker yang sebenarnya dapat menyebabkan vasokonstriksi melalui B2 untuk memblokir. Dan inilah mengapa kadang-kadang beta blocker dapat menyebabkan peningkatan sementara dalam tekanan darah. Namun, ini biasanya mengendap karena sekresi renin berkurang yang saya bicarakan sebelumnya. Jadi, ada efek utama yang relevan secara klinis dari reseptor beta 1 dan beta 2 dan blokade mereka pada dasarnya ada di lokasi lain dari reseptor beta 2 yang tercantum di tabel ini, tetapi mereka tidak akan tercakup dalam video ini. Ada banyak jenis agen pemblokir beta. Mereka masing-masing sangat selektif terhadap reseptor beta 1 dan beta 2, dan kami membaginya menjadi 3 kelompok. Grup pertama adalah penghambat beta generasi pertama, juga dikenal sebagai penghambat beta non-selektif. Ini adalah obat-obatan seperti propanolol, sotalol, dan obat tetes timolol, dan dianggap tidak selektif karena memblokir reseptor beta 1 dan beta 2. Obat ini lebih cenderung menimbulkan efek samping seperti bronkokontriksi. Beta blocker generasi kedua dikenal sebagai obat selektif kardia. Hal ini karena mereka menargetkan terutama reseptor beta 1 dalam obat tersebut memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk reseptor beta 1 yang ditemukan di jantung dan selektif kardio. Ini berarti kelompok obat ini lebih kecil kemungkinannya menyebabkan efek samping yang terkait dengan blokade reseptor beta 2 seperti bronkokonstriksi. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada obat penghambat beta yang 100% selektif kardio yang berarti mereka adalah dosis tinggi dari penghambat beta selektif kardio. Akan tetapi, ada beberapa blokade reseptor beta 2 yang berarti bahwa misalnya bisoprolol dosis tinggi masih dapat menyebabkan bronkokonstriksi. Beta blocker generasi ketiga mengandung beberapa obat kardioselektif. Pada obat non-kardioselektif misalnya, diapivilis semuanya sangat selektif kardio dan labetalol, kardiofilal tidak selektif. Namun mereka dimasukkan ke dalam kategori terpisah karena mereka memiliki efek vasodilatasi tambahan. Ingat, blokade beta seharusnya tidak menyebabkan vasodilatasi karena sebenarnya reseptor beta 2 ketika blok menyebabkan vasokonstriksi. Namun obat ini bekerja dengan mekanisme yang berbeda, sehingga misalnya labetalol menyebabkan vasodilatasi dengan menghambat reseptor alfa 1 yang biasanya menyebabkan vasokonstriksi. Nebivolol bekerja dengan cara yang sangat berbeda untuk menambahkan skriptor dan meningkatkan produksi endotel oksida nitrat untuk menyebabkan vasodilatasi. Dari menyarankan obat ini mungkin lebih baik untuk digunakan mengobati hipertensi.